Halo minasan, kembali lagi di Mainichi Nihongo. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang Minna no Nihongo 1 tentang Daigoka atau pelajaran 5. Sebelum kita membahas pelajaran kali ini, jangan lupa untuk dukung kami dengan share, like, serta subscribe channel ini Mainichi Nihongo. Oke, langsung saja kita bahas untuk materi pada kali ini. Pada pembelajaran 5 kali ini ada pola kalimat tentang kata benda atau tempat ikimasu, kimasu, dan kaerimasu. Ikimasu adalah pergi, kimasu datang, kaerimasu pulang. Nah, di sini partikel dibaca jadi ditulis dengan huruf he tetapi dibaca digunakan untuk menunjukkan arah gerakan atau tempat tujuan yang dinyatakan oleh kata kerjanya, atau lebih mudah dan simpelnya diartikan ke. Nah, mari kita bahas untuk contoh pola kalimat berikut. Contoh yang pertama adalah Kyoto e ikimasu. Kyoto e ikimasu yang berarti pergi ke Kyoto. Contoh nomor 2 yaitu Doni-san wa Nihon e kimashita. Doni-san wa Nihon e kimashita, yaitu Doni telah datang ke Jepang. Dan contoh nomor 3 ini untuk bertanya. Ashita doko e ikimasu ka? Ashita doko e ikimasu ka? Besok pergi kemana? Nah, itu untuk bertanya, yaitu doko e ikimasu ka. Nah, itulah tadi beberapa contoh tentang partikel Untuk pelajaran berikutnya ada tentang doko mo ikimasen atau ikimasen deshita. Nah, di sini partikel mo dengan kata kerja negatif yang berarti negatif mutlak itu apa? Atau sama sekali tidak kata kerja. Jadi ini dalam konteks ini artinya sama sekali tidak pergi atau tidak pergi ke manapun. Ingat, mo harus dengan kata kerja negatif. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Contoh yang pertama adalah doko e mo ikimasen. Jadi di sini di dalam kurung itu bisa ada atau bisa tidak. Jadi tidak masalah ya mau pakai doko e mo ikimasen ataupun doko mo ikimasen yang berarti tidak pergi kemanapun. Contoh yang kedua adalah nani mo tabemasen. Mo dengan bentuk negatif. Nani mo tabemasen yang berarti tidak makan apapun. Serta contoh yang ketiga adalah daremo imasen. Daremo imasen yang berarti tidak ada siapapun. Itulah tadi contoh tentang mo dan kata kerja bentuk negatif. Nah, untuk pola berikutnya yaitu ada kata benda. Ya, kata benda di sini adalah kendaraan. Ikimasu, kimasu, dan kaerimasu. Maksudnya apa? Yaitu partikel digunakan untuk menunjukkan alat yang dipakai, atau bisa dikatakan dengan kendaraannya, atau menggunakan kendaraan apa. Mari kita coba lihat untuk contoh kalimatnya. Contoh yang pertama adalah watashi wa basude ujie kaerimasu. Watashi wa basude ujie kaerimasu yang berarti saya pulang ke rumah dengan naik bis atau bus ya. Jadi saya pulang ke rumah dengan menggunakan bis. Contoh yang kedua ini untuk bertanya ya. Nande Tokyo e ikimasu ka? Nande Tokyo e ikimasu ka?
dengan naik apa atau dengan kendaraan apa pergi ke Tokyo. Jadi pergi ke Tokyo itu dengan mengendarai apa. Dan yang ketiga adalah Gakko kara aruite kaerimasu. Gakko kara aruite kaerimasu, yaitu Gakko kara aruite kaerimasu, yaitu pulang berjalan kaki dari sekolah. Jadi di sini tidak menggunakan partikel D, tapi menggunakan aruite kaerimasu. Jadi berjalan pulang dengan jalan kaki. Nah, itulah tadi untuk contoh pola kalimat pada pelajaran 5. Dan untuk pola berikutnya yaitu kata benda, orang atau hewan, to, dan kata kerja. Nah, partikel to setelah orang atau hewan diartikan bersama atau bareng. Contohnya adalah kazoku to nihon e ikimasu. Kazoku to nihon e ikimasu, yang berarti pergi ke Jepang bersama keluarga. Yang kedua, dare to gakko e ikimasu. Dare to gakko e ikimasu ka? Nah, di sini bertanya ya. Dare to gakko e ikimasu ka, yaitu artinya pergi ke sekolah bersama siapa? Dare to. Contoh yang ketiga adalah hitori de ujie kaerimasu. Hitori de ujie kaerimasu. Nah, contoh di sini adalah untuk jika kalian sendirian, yaitu pulang ke rumah sendirian, jadi tidak bersama siapapun. Nah, itulah tadi contoh untuk partikel to. Berikutnya ada kata tanya itsu yang berarti kapan. Itsu yang berarti kapan. Nah, yang pasti di sini menanyakan waktu ya, minasang. Jadi itsu itu kapan, jadi menanyakan tentang waktu. Mari kita lihat contoh dari pola kalimat ini. Contoh yang pertama adalah itsu nihon e kimashita ka? Itsu nihon e kimashita ka? Yang berarti kapan telah datang ke Jepang. Kapan telah datang ke Jepang. Dan contoh yang kedua adalah Doni-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Doni-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Yang berarti ulang tahun Doni itu kapan? Nah, itulah tadi untuk pelajaran 5 pada buku Minna no Nihongo 1 yang sudah kita selesaikan. Jika kalian rasa channel ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman minasang semua, serta jangan lupa like video ini. Dan juga untuk tidak bosannya lagi, kami mengajak minasang untuk dukung kami dengan subscribe channel ini, yaitu Mainichi Nihongo. Akhir kata, arigatou gozaimasu.